Yang kedua, saya kembali, Rasulullah itu apanya lagi yang dimuliakan karena Nabi? Itu Hajar Aswad, Pak. Isamana atau batu hitam. Situ kan ada nama bolong. Awalnya itu disebut batu putih yang dari surga. Tapi nasabak mereka itu orang resonansi dosa itu sehingga dia jadi hitam. Itu tidak mulia kata ulama tarika. Seandainya Nabi tak denang kana bau. Artinya agak sininna jamaah haji si jamaah umrah yang tahu apa ya kok kabar. Dena mungkin lepak bawi Hajar Aswad kena denang kana bawi Nabi tak. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya denang karena bawi Nabi maka tidak ada orang yang menciumnya. Kemudian yang ketiga, kita ambil yang awan itu. Biasanya kalau Nabi tak joka itu ada awan yang menutupi, dan itu yang dilihat oleh Pendeta Buhairah. Maka dia gurut tak sitongan ternyata Nabi tak ijaga itu matahari. Nasabaiya romatan nasoy nurna polokui nurna Nabi tak. Iya ko silempu cahaya na matan nasoy na dia gagal laway letuk ko Nabi tak, maka hancur matahari. Karena nurnya dari nur Muhammad. Makanya Nabi itu ditutupi dengan awan supaya matahari itu tidak hancur. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya ulama tarika itu selalu membalik. Ya kok pikirnya tuh lurus-lurus saja. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu terbalik. Dilihat dari belakang. Makanya sama begini. Pokok tuh pak tasawuf Pak tidak ada orang kikir. Yang ada itu orang tamak. Iya. Ya kok kata makan masih kok punagi kadai kok magalak milau. Sito mana dia kata useke, tau milau ni mega kan? Kita coba dengar, kalau dia kata milau kan dia kata useke, kan gitu. Makanya di bab tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Kenapa? Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Kebalikannya, mega pedang, ya kok angkat tau sogi, maka menjasa siapa yang berterima kasih? Kalau ada orang miskin kita kasih zakat, kemudian dia terima, siapa yang disuruh berterima kasih? Hah? Keliru itu. Yang berterima kasih itu orang kaya. Iya. Nasabah ia tahu kasih eko dia na terima zakat, tak dia nama dosa. Tapi ia di tahu sogi eko dia gak kembali zakat, tak maka kita akan berdosa dan akan disiksa sampai yaumil kiamat. Kan begitu. Jadi ini kan mesti nama terima kasih. Itu orang kaya. Jadi mestinya kota lengi sekat atau kasih sia tapodangi terima kasih banyak tapas salama kak lino akhirat nampak milo do atau kasih sia buang tapak baraka ya tutungan lepas salama tutungan tatambah yang ida lena tatolai yang ida bimega daripada yang nak berengi itu perintah agama. Ya kan? Nah sebaya tau kasih sia kau dia nak terima sekat tadi nama dosa ya kau makan dia do memalai tadi ni sekat lah kena ini tu melo. Ini natama ranaka tuh apa dia susah kata. Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali orang sudah menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Sini Pak. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Kami ucapkan selamat datang ke Pak Sekda. Saya lanjut Pak ya. Sampai jam berapa saya Pak? Hah? Oh cuman? Ini sudah 1 jam. Hah? Belum? Enggak usah. Saya enggak minum. Iya. Ini sudah jam 2. Saya berhenti 2:30 ya, paling lambat. Iya. Hah? Jangan Bu. Saya lanjut. Jadi itu sitongan kotomelo mak bicara baraka. Makanya sebenarnya kan doanya Nabi itu. Ini doanya Nabi. Ini yang kita mau ambil di hakikat Maulid. Angka metode Pak doa Nabi tak. Nomor CD, jangan yang memberi sedekah itu yang berdoa, tapi yang menerima. Nasabair atau mak berewe mesa ria. Bisa-bisa ria. Ya kok ria. Ini diterima Pak doa Tapi ya kok ya rumah terima milodo. Tidak ada orang yang menerima sedekah itu ria. Tidak ada. Itu cara Nabi terselamatkan. Makanya maka udah terus terang saya sampaikan, salah satu penceramah itu yang selalu mengatakan jalur masuk surga itu mudah Pak. Iya,
macila katongang iko tama kira naka. Iya. Saya sudah buka hadis, Pak. Saya punya kitab di rumah itu, ensiklopedia hadis Nabi. Sampai mengumpulkan hadis-hadis itu. Saya kadang menangis itu, mengatakan Rasulullah itu sudah membentengi kita. Kenroki di tamaranaka. Jalur agama diolah. Yang pertama jalur sholat. Maka yana dena sampaja teka tamaranaka, menesah. Dan Nabi itu masih minta. Angka mau di laut Nabi tak. Kedua mi jalur kota kita masuk atau dua mi jalur. Nomor sini jalur pamase. Nomor 2 jalur syafaat. Syafaat ini kan terbagi. Syafaatnya Rasulullah 2. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Yang kedua syafaat Al-Quran. Yang ketiga syafaat ulama. Yang keempat syafaat anak perempuan. Kan ada syafaat anak perempuan itu. Maka Nabi siapa meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya. Siapa nak tamakun ribu? Sidi. Nabi tak makadah nigi tau salai 2 atau 3 anak makunrai ahli ibadah dan nages saya pinaraka indo ambona. Makanya itu doa Nabi tak perbanyaklah dari keturunan umatku adalah perempuan, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali 1:40. Makanya aku makan Nabi tami ke makunrai okilala neraka cocok nih apa 50 memang bandis sidi cik dia rohane 50 makunrai kan gitu. Pasti mega ke neraka bu. Sebab 50 memang jumlatan dibanding laki-laki 1. Sekarang kan baru 1:7 ya. Napa cik di banding 7. Itu pun sudah tantangan besar. Makanya terjaga memang nilakai bu. Iya. Oh iya. Kadang-kala kan orang itu Pak berdoa terus, jadikanlah dia jodohku. Sekali na pura boti dia najampangi. Kadang minta anak, setelah dikasih anak justru tidak memperhatikan. Sering begitu. Bayangkan nih, Allah memberikan kita karunia anak, itu titipan dari Allah, itu amanah. Jaga dia baik-baik. Syukuri dia. Karena tahu Pak Melo pun keturunan sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia berobat. Hanya karena ingin punya keturunan, tapi Allah tidak kasih. Iya. Makanya kong kabija-bija tata sukuruki lada. Angka lakai tak tasukuruki. Namanya makunre kong kalakin na dia na jam pagi. Padahal sila ada mo milodo watu na nadara. Sana masalah lakai na mancaji janda, apa sih milodo? Kan gitu. Kenapa ketawa? Iya. Kadangkala nikmat itu kita tidak syukuri ketika dia sama kita. Lega biar kuidi napa ki meringerang. Kadangkala begitu Pak. Makanya baca itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Amalkan itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Itu. Kemudian kenro kiwading tamaranaka dicala nomor sidi alam kubur hukumopi kuburu itu wadimeni cala. Nabi sudah minta ada satu surah di dalam Al-Quran angka cili surah tabaca lalu ya kau diminta apa lagi supaya dia akan lagi baca kubur itu suratul mulk tabaraka. Nabi mengatakan surah Al-Munji'ah ya kau nggak jenek tata baca ya tumat terus setiap malam itu jasadnya dijaga. Orang yang mengamalkan suratul mulk istiqomah tidak akan hancur jasadnya termakan oleh tanah. Itu berkat tabaraka itu dia amalkan aja itu. Ya kok kisah sakaratul maut yang ditauki Nabi sudah minta kumpulkan semua sakitnya sakarat untukku, maka di Allah Ta'ala tidak, setiap kematian ada sakaratnya. Maka Nabi terubangak palek mancaji pamase ada pengang, maka Allah terima. Jadi angkat tu tahu Pak makanya tepat na tapi ya komelo imate masih sah dasar untuk ipamada talu ngesok padahal imam angka Pak Boto sandre-sandre di mate kan biasa kita maka dah salama ipa boto iman rasi pu imam kan begitu nasabakan aja nak pu imam talu ngesok ipamada nemu pada memate uras si masesa sudah mata nama tindro sih padahal imam angkat dia Pak Boto sandre-sandre mi mapat dia rona tapala bawa wih kika namanya mang atutuan aku maki salamakan na. Oh tidak, maka dia nabita angka dosa dia atas susuri waktu tuamu tapi akan terhapus di sakarat. Jadi angka tahu Pak
si Tuhan nang kadosana tapi dia tidak ada pengokoro okupi sakaratul maut nana pailaga dosana supaya dia menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Isis sameman nyuko sakaratna supaya mapacingi dosana. Angka toto tenang ngamatangan na magay nasaba iwala meman ni papedecenna sehingga kala dia tidak akan diberikan lagi balasan kebaikan. Itu Pak. Makanya kita kadang aja nang kay mama nang kaustas madang tulis sulak matan. Tidak. Itu mesti kita tahu itu. Kemudian kok kilala kubur. Onna angka meman na suratul mulk. Pada saat sakarat angka to. Malasa ki Pak Mura palagado satu. Makin Nabi tasesosiwan ni umatku malasa 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya Imam Ghazali itu maselan na rekode na malasa lalan na siulangi bahkan dia menangis. Ia tu lasa makan jala da ia tu megering menggigil meke. Ia ko meke ki berwudu lah sempurna. Tu lepar kira-kira. Mak jenne suku pada saat menggigil. Karena 5 dari penghapus dosa yang paling cepat salah satunya adalah berwudu sempurna di saat kedinginan. Itu kuncinya. Iya. Palaga dosan itu ya tuh. Iya kode mau betul lekoro kendo siki nanti syafaat. Makanya jalurnya kata selama 2 mito. Jalur pamase siapa jalur syafaat. Iya ko pamase ka puang Allah Ta'ala. Iya ko syafaat nabita. Makanya 2 ibadah itu Pak. Angka ibadah wajib, angka ibadah sunnah. Makanya semua terbagi. Haji wajib, ada umrah sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Ya wajib jalur pamase, makanya tidak disebut pahalanya. Ya sunnah jalur syafaat, makanya itu disebut pahalanya. Jadi ajak tak capai ibadah sunnah. Nah sebab itu jalur syafaat. Ia tu wajib pamase. Jadi aku dia tu letak masuk surga melalui pamase kopi syafaat nanda bita. Ia ni ko pamase dirahasiakan, tidak disebutkan. Maka dia mujama yang masih kode. Wadi jadi ibadah kecil mendatangkan rahmat. Boleh jadi ibadah besar tidak mendatangkan rahmat. Iya. Makanya kata tahu wanita BTS desa tangkari aku mata saya itu. Wanita BTS asumadakta minapinu dijamita masurga. Karena Allah memberi rahmat pada amaliyahnya. Jadi anu mabicu-bicu tuh Pak Bu biasa yang enggak biasa tapi Allah merahmati di situ. Iya. Angka rupuk kuwiri lalangi ada jalanan berlubang talingi tanah tatutukangi bisa mendatangkan rahmat itu. Aja tuh si taki buah polisi tidur. Itu dosa. Polisi tidur itu dosa. Dosa berlanjut itu Pak. Yang orang tidak sadari. Ya ko 5 luran na otoy natatumpu mana ngulun na ko lalo. Na 5 tau tandro-tandro iki. Coba. Ini yang orang tidak sadari Pak. Itu kan dosa langganan dosa itu. Iya weh, parah itu. Karena kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kadang gak gunaan aja. Agunan no polisi tidur. Nah susah ini itu. Hati-hati. Angka lalu tau mapapacir ropo ke bolanan nak lempar lo ke batai. Rumputnya dia cabut baru dia lemparkan ke jalanan. Padahal pasuran Nabi tak bersihkan jalanan. Coba disibalikan ni. Dengar. Ini jadi masalah juga. Mereka termasuk kong kata anak atau weyesa, napa anak-anak tak jami ya darah galungnya. Semua hasilnya itu kita dapat dosanya selamanya. Oh hati-hati Pak. Yang magalak emang esak tanah. Tapi dia tu kagak kodi. Oh ya alhamdulillah. Pade, tataki masih sah. Sekecil apapun, ya komelo ipo Allah Ta'ala hitung ngangin apa rasa ki. Yang natanya apa masih di metode tulis salamae. Saya sering sampaikan, angka tahu Pak, lawi mandre ko bola na sahabatna. Darat na tahu enola, nangka di agak sana angka daging unta tasilio kuisina. Jadi terselip di giginya. Nagatang dari melaga. Tapi ketika dia pulang, lewat di kabunya orang, lepangi sapi di palapakar rumah na tahu. Kandau kurma itu diambil lidinya, iro nasilio kengisi, napenabeng. Tapi dia tidak minta. Gara-gara orang ini tertunda masuk surga 500 tahun lamanya hanya meminta kehalalan di palapa kurma itu.
500 itu tertunda karena oke suri mondri nasapa aku pada masyar maga pa ini daun kana tayo bawang canggoren natin ko pa sa ijap po bawang lase makoto kenapa coba kan saya kasih tahu dalam kaidah hukum fikih dalam fikihnya ini iya ko angka aga-aga na balu tahu satu tempat iya matoro wat dingi coba iya matoro na balu itu tidak boleh diambil dan awak dia lang alewe mesti papala ngilimay alena pa japurangi na rekoiro wat dingi icoba si bawa na balu satu tempat kecuali terpisah maka khusus yang dicoba di sini yang dia jual di sini itu boleh kita ambil karena memang terpisah. Mega din kena. Apa di ulu nih? Pai makadaka, iya natanya apa masih? Marasaki, makanya kita tempuh jalur syafaat. Makanya saya ingin kasih. Untuk syafaat jelas nomor sidi. Tagang kuliah ini. Untuk syafaat nomor sidi, siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat itu Nabi janjikan pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Apa ia tuh salawat aku baca babu angka malaikat jempu sebenarnya itu kayak terapo itu pada tower Telkomsel kan angka tower rokok atau tower rokok jadi ia ke masalah ki angka malaikat jempu nah penantara loko kiburu na nabita dan ada juga malaikat yang menjemput di situ tapi maka dia nabita angka waktu dega malaikat mantara isalawat tidak diantar itu di malam Jumat tidak diantar oleh malaikat karena saya yang langsung mengambilnya. Jadi di bawah salawat aja kita baca yang penting cukupkan 100 setiap malam Jumat. Yang kedua itu yang masalah asosiyatona rubakon di Jumat untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, kayak kata lolongan syafaat dijanji syafaat. Yang kedua, orang yang dijanjikan syafaat itu adalah orang yang mendengarkan azan. Yaitu tomang kelingangi bange dia nak bicara nabali ni bange kemudian membaca doa sesudah azan dijanji to syafaat itu ini menimatu to kayak kami tamalkan ini menibawa masa pada dia gatul lemola salah sidin nah makundro to itu kulit to gatul lemala. Yang ketiga di tafsir As-Sawi itu Imam As-Sawi mengatakan di dalam satu hadis Nabi siapa yang membaca laqad ja'akum 2 ayat terakhir Quran surat Taubah itu ayat al-husni jadi tak amalkan ya rubu'ah capakna at-taubah 2 ayat terakhir ayat 128 129 surah ke-9 ia nikongka anak tak kerasukan atau ada orang yang kemasukan jin biasa itu keteman anak-anak ndak usah panggil paru'yah baca 5 ayat terakhir itu jadi capakna banget taubah tapi 5 ayat terakhir tambah 3 ayat alaki air minum dibacakan di air keluarkan suara ya kok dia tak apalah kurangnya mana tak ketani apa tak baca tapi keluarkan suara ya kalau tu nih 5 ayat terakhir itu tiupkan ke air napa tapi nungang roto atau mata-mangin napa tapi titikan ke matanya teteskan ke kedua matanya ia natama ya tuh kemudian tersentuh ke matanya jin itu akan keluar karena dia hangus kalau tidak keluar ya tuh barakah 5 ayat terakhir Quran surat Taubah itu pendek ndak aja nato li paru ya pak mandari to je paru ya taliwa-liwa ni samana setangi iya nasa sekor setan macuri weh ini kan jadi masalah pak yang pernah melihat setan itu Abu Hurairah tapi itu pun dia lihat naita tapi dia ini setan rebi maka dia beli sih kalau menita lain nabi tak makan dan memang ngiro nak dia beli sih nasalah kena bisa dia ulang pesangin kan begitu karena dia yang ngajarkan ayat kursi jadi itu lina lagi ke rumah di gudang kurma itu dia ambil teracak-acak ya itu Abu Hurairah natama ternyata yang mengambil itu adalah iblis yang bolak-balik mengambil gara-gara napudangi wakil nabi tak napudangi Abu Hurairah angkat rewa matu pemang 3 malam berturut-turut betul pula tapi dia sadari Abu Hurairah maka dia caranya natama dia tak buka pintu tak lacak tak gembok makanya ipudangnya Abu Hurairah
melo pak guru, iya kau mau baca saya tidak bisa masuk. Nah ini yang diajarkan orang tua dulu. Maka setiap mau menutup sesuatu baca itu ayat kursi. Di pak guru Bu Hurairah baca ayat kursi, maka jadi itu balisi nah apalah ayat kursi apa alena pak guru Bu Hurairah, maka baca ya mau baca munya dia utamanya turun roti. Makanya dia mengatakan kamar tutup baca ayat kursi, tempat airmu kau tutup baca ayat kursi, jendela pintu tutup baca ayat kursi, supaya dia tamai setan jin tidak masuk. Cuma ini masalah ki nasabak si bola ki jinnya. Iya betul Pak, saya mengatakan si bola karena kita sekarang membuat rumah begitu, kita buat kamar, di dalam kamar ada WC kan jadi masalah. Kakak merata ini ukuni romon WC lalat tuh agi baca kau tamu WC Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais, lari roken rojina lari tama kamarat kan gitu, dan pasti tidak keluar. Makanya WC yang paling bagus posisinya itu adalah di samping pintu masuk rumah, karena setiap kita baca doanya dia keluar, maka dia keluar tinggalkan rumah. Nego kilala kamarat ibaca lupa lo ke kamarat masuk kilo kamarat lari pe pertama tuh lo kok malau risu, dan itu tidak disadari Pak kan gitu. Tapi aja mau terima bongkar bolata. Saya sedikit bahas hikmah. Di dalam ilmu hikmah itu ada ukuran-ukuran Pak. Orang Bone tahu betul. Orang-orang Bone yang merantau ke Kalimantan, ke Papua itu saya sering ketemu. Dan ada yang saya cocokkan dengan yang saya temukan, yang saya pelajari. Ada yang tahu. Orang-orang tua kita dulu itu pakai ukuran badannya semua, dan memang ya kok hikmah itu ukuran badan. Memang buah bola ini ukur, maka dia mengelukai semua jendelanya itu dia pakai ukuran mata dengan telinga. Jadi nagetangam itu wenang, loko do ciline si beloko matana. Kemudian dia tarik, napa bawa teh maka bikinkan saja jendela begini panjang, begini lebarnya. Ia nang kepanga pencuri, napa lagi saja itu jendela itu bergerak telinganya. Ya nanti nak kada oki do ciliku taruh pintuku itu lah masuk itu orang dulu. Makanya ukurannya kan dia tahu, sama dengan parang dia pakai itu, maka dia punya bangku kumelo na unuang ngata dia karena dia pakai ukurannya itu ada di badan itu. Cuma dulu dia pakai ukuran karena tidak pakai senti, padahal anggap kau batak kalian pakai ukuran itu ada semua, termasuk kan dia pakai itu Bang. Iya kok anak pamulang, coba kita perhatikan, anak pertama itu sifat jelek ibunya diambil, sifat baik bapaknya itu diambil. Jadi itu anak pamulang tak komiki misalnya sifat anak pertama sifat jelek ibunya melekat di situ dan sifat baik bapaknya melekat di situ. Kalau anak kedua sifat jelek bapaknya di situ, sifat baik ibunya melekat di situ. Ya benar komeki tandai. Kalau anak ketiga lihat dominan wajahnya kemana. Kalau telinganya mirip bapaknya berarti kok bapaknya di situ dekat sekali itu. Iya kok matanya nanti dekat sama ibunya kelihatan itu. Tapi di hikmah juga disebutkan. Maka kalau anak pertama perempuan itu biasanya ibunya yang pertama meninggal. Tapi tidak semua, itu ilmu hikmah, itu ilmu kebanyakan, tidak paten. Jadi makanya ya kau anak pertama laki-laki berarti biasanya bapaknya yang pertama meninggal gitu. Itu orang dulu sudah tahu. Dari jamu masih lengan. Jadi kita kalau ngaji hikmah gitu Pak, termasuk rumah itu. Sekarang yang banyak Pak, saya sering tegur itu kalau naik ke rumahnya. Sekarang ada banyak rumah itu pintunya lebar sebelah. Kalau Pusiwali kan, biasa pintu dua kan, pintu depan, pintu dua. Satu ukuran misalnya 60, satu ukuran 40 cm. Oh jangan. Pantangan betul itu dalam hikmah. Dia nak tuh nak motor taruh lo pemali itu nak, magai.
karena nanti di situ salah satunya ada yang selingkuh, di situ nanti salah satu penghuninya. Itu fatalnya, itu pintu yang tidak sama besar itu Pak. Makanya nape malilala itu teman detail itu. Makanya istilahnya itu pemali ya, makanya pemali tidak berdosa, cuma ada dampaknya dalam kehidupanmu kalau kau lakukan. Saya sering saja makan, kalau mau makan itu Pak, tidak boleh melangkahi makanan. Misalnya ke manu, ke balik, kemudian kita ambil yang jauh, jangan. Itu tidak boleh begitu. Ambil yang di depanmu. Katu toman repades ke patore di mana? Jauh ke depan. Iya. Makanya orang tua dulu itu nampak baki nandrena supaya dia bisa diputar untuk menghindari itu. Nah sebab magai ya na angka tau mandre nale ya mabelai deno ku yolona ya na deno urus idale na deno le male. Tapi ya kok yolona nala dia tidak melangkahi makanan tahu yang murusukan idale. Itu kuncinya. Sama di perempuan itu kok mandre ibu tidak boleh buka bibir. Itu makundrai ya komandrai tidak boleh membuka mulutnya. Ya mikos menyuap timpui na bukai. Kalau mangunya itu tidak boleh. Makanya itu begini. Itu harus tertahan. Itu supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu. Tahan itu. Itu hikmahnya. Maka dia kau rapat itu timun nama makundrai ya komandrai. Nama itu timur yawana rapato. Makir masuknya. Kalau laki-laki kan tidak masalah. Itu hikmah semua Pak. Ulama-ulama kita dulu, orang tua kita kan pakai itu pemali. Sebenarnya itu ada semua dalilnya Pak. Cuma ilmu ini disebut ilmu hikmah karena lahir dari ilmu. Itu berat, tidak semua orang bisa tahu. Nah sebab ulama-ulama dulu itu yang dikasih kasyaf baru bisa tahu. Saya pun tidak tahu banyak. Hanya ngaji sedikit dikasih ini, ketemu ini dikasih, begitu aja, tidak banyak. Nah di Bone ini Pak banyak ulama kita dulu, termasuk guru kita di Bone itu paham betul itu. Warisan ilmu ini mulai hilang. Ia makoko akang ilmu fikih meni. Kemudian saya kasih modal tadi lakadeja aku. Kalau tidak bisa surah Al-Kausar. Tapelak mo to? Ya kau dia tak apalah Al-Kausar ina atena. Kau dia tak apalah ina atena mati bawah nih. Iya. Tapi ini jalur syafaat Bu. Ini sudah setengah 3. Saya kasih tahu, iya kode gaga tule malayaro, tidak bisa kita pakai jalur syafaat. Usahakan bisa mimpi ketemu Rasulullah walau hanya sekali. Diajarkan para ulama banyak jalan, bisa kita pelajari. Tapi satu hal yang saya sampaikan, yang pesan guru kami, maka dena ajenne kokomelo komatinro, pakai pakaian yang betul-betul kau niatkan untuk pakai ketemu Rasulullah. Kemudian baring sebagaimana Rasulullah ajarkan baring ketika tidur. Napa beresan lagi Nabi ta. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu salam, bukan solawat. Apa itu salawatnya syafaat? Yaitu salam koneksi. Makanya assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Aba Barru. Salami Rasulullah. Kalau sudah terkoneksi, baru kita baca salawat. Baru minta Rasulullah datang menemui kita dalam mimpi. Tilawi matu Nabi tak. Ya kau denang karena hadir Nabi tak kau minta, mungkin karena kita tidak pernah meminta. Sama aja Pak Bupati, kalau kita undang sekali dia tidak datang, undang kedua kalinya. Kalau tidak datang, undang ketiga kalinya. Masa kalau kita undang 40 kali dia tidak datang? Begitu juga dengan Rasulullah. Undang setiap malam engkau mau tidur, lakukan selama 40 hari dan insya Allah belum sampai ke situ kau bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya kode nang katoman nipi siruntu nabita. Jangan salahkan Rasulullah. Mestinya kita yang salah, mungkin karena tidak pernah mengundang. Kan itu aja kunci. Maka itu pandrita ya kau bisa mau kau manipi siruntu nabita namo cicam, insyaallah kau akan dapatkan syafaatnya kalau di yaumil akhir. Ya kode tulai ya natala ci dewe. Ada kuncinya. Tidak ke mahsyar, tidak lewat titian siratal mustaqim, tidak ditimbang amalnya. Jadi angkat tu tahu nasa Nabi tak, dia ditimbang amalan. Dia tahu nalau pada masa, dia tahu nalau titian siratal mustaqim, dia nalete.
Makanya ulama tarekat itu maka dia itu kami kolete mulete kocia kolete kalalana. Ternyata ada. Saya dapat di dalam hadis itu. Apa? Maka dia minta itu sedekah. Nigi tahu masih sedekah, dia ini sang ini tahu nasi sedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang disedekahi, maka orang itu akan dibawa ke ila rafiqil a'la ketika dia berjalan ke mahsyar. Ya benar tapi gak apa. Iya. Biasa kita masumba makoro. Apa itu simbangan mah tingkat-tingkat. Yang pertama masumba napa inoko deka gunanya itu. Tidak ada betul gunanya itu. Lebih baik sedekah riya daripada sedekah tapi dimaki-maki. Karena fungsi sedekah itu cuma dua. Yang pertama menggembirakan, yang kedua menyambung silaturahmi. Nah iya nareko, iya lagi napa inoko putus dua-duanya. Kan itu fungsinya sedekah, menyambung silaturahmi dan menggembirakan. Jadi ya kota lagi napa tanoko. Dek tona nasi sumpu silaturahmi, dek tona nama Mario. Berarti tidak ada gunanya, makanya disebut sedekah yang tidak ada gunanya. Apa mereka tahu Pak? Nalegi apa? Ale bar pagi lawan tu. Kan begitu kan? Kasih lapal lehe. Ya ada sih. Kan gitu. Kan begitu. Jangan, itu tidak boleh. Yang kedua, sedekah riya. Itu riya masih boleh mendapatkan pahala, tapi ternyata pahala sedekah. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maka kami nabi tak alengi apalah tahu angkat purioran nui umatku. Jadi aku tahu masih sedekah riya termasuk caleg. Anggota dewan masuk rumah bagi-bagi. Yang penting Mario ya roto yalenge. Kalau kita riya dalam sedekah itu tidak bisa dapat pahala, bukan pahala sedekah, pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu doanya Nabi itu. Jadi aja letak aja di pahala sedekah tak korea ki dek agak. Tapi akan itu tajam pahala menggembirakan orang. Makanya kota lengi pasti sedekah lengi makan jahe supaya Mario. Sedekah di atasnya sedekah ikhlas yang tertutup dan ini sama kena siaga. Angkat celengannya lalu talaban ini tak kantor tak nampak pertama. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50-an, 20 sumpah semua di saku. Nanti kalau lewat tutup mata baru ambil 1-2 lembar baru masukkan ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Maka di Allah Ta'ala nigi ataku malengak dia bilangan ngak nalengak dia tu bilangan kepada wakangi. Nah itu kuncinya. Ya saya nanya orang kamu apa? Aja nanti malah tau milo sumbangan taleng malah. Ya kong kata milo sumbangan taleng mani goncing onro adita. Iya. Maka da angkaro laci angkatu di okoro angke goncine lo malah. Angkat tasak kokoro lo malah sumbangan koro. Jangan lihat berapa. Yang itu nak ada Allah Ta'ala ko dia na bilangan nga atakku na lenga dia to bilangan yung parewakangi. Iya. Iya midi makalaki mana ko nalamanang kan begitu. Tapi di atasnya itu mitadi dia na sipulu nako pada masyar. Napay malala lo pada masyar na jemput ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa? Yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Di Bone ini banyak pondok tahfiz. Ada pondok-pondok pesantren Al-Qur'an. Tatalipowi pimpinan na pembinaan. Kada tabe Pak Kiai angka gana ayati mo ko tuma makapala. Angka gana ayati mo ko tuma sekolah. Pakir miskin, kumakade angka tidak usah kasih tahu saya namanya. Mohon berapa pembayarannya 1 bulan. Ya kumakade 500 atau 1 juta. Nanti saya yang transferkan setiap bulan pembayarannya. Tapi aja tak pasti runtuh kak, ya tetap udah nggak niga sana. Dan saya minta juga anak itu tidak usah tahu siapa yang membantunya. Denang kata si runtuh, denang kanita ki deto nang katitai. Salah saya matu masih koler anak si runtuh ke kepala wangannya. Kita tidak pernah tahu bahwa saya dulu yang membantunya. Iya nanasan nabi teh